Assalamualaikum buat semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya, biar bisa melakukan aktivitas dan yang tentunya belajar ilmu akuntansi. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang jurnal khusus atau spesial jurnal. Oke, pengertian dari jurnal khusus adalah metode untuk merangkum transaksi yang merupakan komponen dasar dalam sistem akuntansi. Ada 4 jurnal khusus, yaitu jurnal pendapatan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pembayaran kas. Untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan dapat diringkas sebagai berikut. Oke, menyediakan jasa yang dibayar kemudian itu dicatatkan di jurnal pendapatan. Jurnal pendapatan ya. Dan selanjutnya menerima kas dari berbagai sumber. Ingat, dari berbagai sumber itu dicatatkan di jurnal penerimaan kas. Oke. Membeli barang secara kredit itu dicatatkan di jurnal pembelian. Dan membayar kas untuk berbagai keperluan itu dicatatkan di jurnal pembayaran kas. Oke, mudah-mudahan teman-teman semuanya sampai di sini paham dulu apa itu yang dimaksudkan dengan jurnal khusus. Dan ada 4 jurnal khusus, dan untuk mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Baiklah, sekarang kita masuk ke beberapa contoh dari jurnal khusus. Kita masuk ke contoh jurnal khusus pendapatan. Berikut ini transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2019. Tanggal 3 mengeluarkan faktur nomor 02 untuk Bapak Budi atas tagihan jasa yang diberikan secara kredit 8 juta rupiah. Dan kemudian tanggal 10 mengeluarkan faktur nomor 11 untuk PT Semoga atas tagihan jasa yang diberikan secara kredit sebanyak 9.500.000 rupiah. Maka transaksi-transaksi tersebut
dapat dicatat dalam jurnal pendapatan sebagai berikut. Oke, di kolom tanggalnya kita buat itu di bulan Maret 2019 yang ini. Yang ini kan tanggal 3 mengeluarkan faktur nomor 02. Ini dia 02. Untuk Bapak Budi ini Bapak Budi ini sebanyak 8 juta rupiah. 8 juta rupiah. Karena kita mengeluarkan faktur atas jasa sebanyak 8 juta, maka kita mendapatkan piutang sebanyak 8 juta. Nih piutangnya di debit, dan mengkreditnya sebanyak 8 juta. Itu pendapatan. Oke, masuk kita tanggal 10. Ini mengeluarkan faktur nomor 11 untuk PT Semoga atas tagihan jasa yang diberikan secara kredit 9.500.000. Maka jurnal khususnya seperti ini. Ini tanggal 10. Dan ini nomor fakturnya 011. Ini atas nama PT Semoga tadi. Dan ini nominalnya 9.500.000. Yang ini 9.500.000. Ini nih jurnalnya di debit piutang usaha sebanyak 9.500.000, dan kita taruh di kredit pendapatannya sebanyak 9.500.000 rupiah. Itulah contoh kasus di jurnal khusus pendapatan. Sampai di sini udah paham teman-teman? Atau yang masih pusing-pusing sedikit? Ya nggak apa-apa lah, yang namanya masih belajar. Oke, untuk contoh dari jurnal khusus pendapatan seperti yang kita bahas tadi. Oke. Baiklah. Untuk contoh selanjutnya kita masuk ke jurnal khusus penerimaan kas. Di sini ada kasusnya. Contoh kasus maksudnya pada tanggal 13 Maret PT Satu Hati menerima kas sebesar 3 juta rupiah dari Bapak Anto dan memasukkan jumlah tersebut dalam kolom kas, debit kas. Maka pencatatan transaksi di atas dapat dilakukan seperti berikut ini.
Oke. Nih, kita buat di tanggal 13 transaksinya. Nih, 13 Maret 2019. Karena kita menerima kas sebanyak 3 juta, maka kas kita bertambah. Itu di debit sebanyak 3 juta. Dan otomatis piutang kita berkurang sebanyak 3 juta rupiah dan letaknya di kredit. Oke. Itulah contoh dari jurnal khusus penerimaan kas. Ini karena kita menerima 3 juta tadi, maka uang kas bertambah 3 juta dan piutang usaha jadi berkurang sebanyak 3 juta rupiah. Demikian contoh jurnal khusus penerimaan kas. Lanjut lagi, kita masuk ke contoh berikutnya, yakni contoh dari jurnal khusus pembelian. Contohnya adalah transaksi pembelian PT Semangat yang bergerak dalam industri pengolahan kelapa selama bulan April tahun 2019, yaitu tanggal 5 April. Membeli bahan habis pakai dari Tuan Andika secara kredit sebesar 2 juta rupiah. Ini 2 juta. Maka pencatatan transaksi di atas dapat dilakukan seperti berikut. Oke, di kolom ini kita buat tanggalnya, tanggal 5 April 2019. Ini membeli secara kredit dari Tuan Andika, maka akunnya di hutang usaha PT Semangat bertambah 2 juta rupiah. Ini dan debit bahan habis pakainya bertambah sebanyak 2 juta rupiah. Perlu diingat, hutangnya PT Semangat bertambah
sebanyak 2 juta tadi, ini 2 juta, karena PT Semangatnya membeli secara kredit. Dari Tuan Andika, dan bahan habis pakai dari PT Semangat itu akan bertambah 2 juta rupiah. Sampai di sini udah paham teman-teman? Mudah-mudahan udah paham lah ya. Itulah jurnal khusus pembelian. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.